Baik, ya ikhwah wal akhwat, insyaallah kita mulai kajian di sore hari ini. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan materi kita tafsir Ibnu Katsir di sore hari ini. Mudah-mudahan ya dengan niat kita yang ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pahala buat kita semuanya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan sebaik-baiknya salawat kepada beliau, karena ya lewat usaha beliau terhadap umatnya bisa mendapatkan atau bisa ya memperoleh ya cahaya dari dinul Islam atau agama Islam ini. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian Ibnu Tafsir ini, dan pada kesempatan ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-30 ke-35. Insyaallah kita akan masuk ke surat Al-Muddatsir. Nah, baik, sudah ada di depan itu tafsir dari surat Al-Muddatsir. Nah, kemudian ya, karena belum ada ikhwahnya ya, ana bacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian insyaallah kita lanjutkan ke tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Nah, ikhwah dan akhwat, untuk terjemah dari surat Al-Muddatsir ayat 1 hingga ayat 10 sebagai berikut. Ya ayyuhal muddatsir, Allah berfirman, wahai orang yang muddatsir, berselimut ya, sama seperti al-muzammil. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah nama Rabbmu, atau agungkanlah Rabbmu, dan agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Thiyabaka artinya pakaian, dan sucikanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ar-rujza itu keji, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kalian memberi
dan janganlah kalian memberi sesuatu untuk mengharap agar kalian mendapatkan yang lebih banyak darinya. Wali rabbika fasbir. Ya, dan bersabarlah atas apa yang didapatkan dari Robnya. Ya, dan bersabarlah karena Robnya, karena Rob kalian atau Robmu. Fa'idha nuqira fin naqur, dan apabila ditiupkan sangkakala itu, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka itulah hari yang sulit, maka itulah hari yang serba sulit. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir itu adalah hari yang tidak mudah, ya, atau keadaan yang tidak mudah. Nah, ya, jadi itu arti dari surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 10. Nah, setelah itu ikhwah dan akhwat sekalian, kita masuk ke dalam tafsir dari surat ini. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sabata fi sahih al-Bukhari min hadits Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir annahu kana yaqul awwalu syai'in nazala minal Qur'ani ya ayyuhal muddaththir, wa khalafahu al-jumhur fadhahabu ila anna awwalal Qur'ani nuzulan qauluhu ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena sayati dzalika hunalika insyaallah. Jadi di dalam tafsiran yang pertama ini ikhwah dan akhwat sekalian, jadi Imam Bukhari membawakan satu riwayat yang sahih, ya, yang beliau sanadkan atau beliau sandarkan kepada guru-guru beliau sampai kepada Jabir, sahabat Nabi yang namanya Jabir ibn Abdullah. Ya, beliau berkata bahwa sesuatu yang paling pertama turun dari Al-Quran adalah Ya ayyuhal muddaththir, ayat yang ada di awal surat Muddaththir ini. Ya ayyuhal muddaththir. Akan tetapi jumhur ulama atau mayoritas ulama itu menyelisihi riwayat ini, ya, atau mereka tidak sependapat dengan riwayat ini. Dan jumhur atau mayoritas ulama itu mengatakan bahwa yang paling pertama turun kepada Rasul adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau ya awal dari surat Al-Alaq. Dan ini akan dijelaskan insya Allah di paragraf berikutnya. Nah, kemudian qala al-Bukhari haddatsana Yahya haddatsana Waqi' an Ali ibn al-Mubarak an Yahya ibn Abi Katsir qala sa'altu Aba Salamah ibn Abdurrahman an awwali ma nazala min al-Qur'ani faqala ya ayyuhal muddaththir qultu yaquluna iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, faqala Abu Salamah sa'altu Jabir ibn Abdullah an dalika wa qultu lahu mithla ma qulta li, qala Jabir la uhaddithuka illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu bihira'in falamma qadaitu jiwari habattu fanuditu fanadhartu an yamini falam ara syai'an wa nadhartu an syamali falam ara syai'an wa nadhartu amami falam ara syai'an wa nadhartu khalfi falam ara syai'an farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an fa ataitu Khadijah faqultu dathiruni wa sabbu alayya ma'an barida, qala fadathiruni wasabbu alayya ma'an barida, qala fanazalat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, hakadha saqahu min hadzal wajhi wa qad rawahu Muslim min tariqi Uqail ibn
min tariqi Uqail an Ibn Sihabin an Abi Salamah. Naam. Ya, jadi di dalam riwayat Bukhari ini beliau membawakan riwayat dari guru-guru ya melalui sanadnya sampai kepada siapa? Sampai kepada Abu Salamah. Ya, Abu Salamah bin Abdurrahman. Nah, Abu Kasir bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang ya ayat pertama yang paling pertama kali turun dari Al-Quran. Kemudian Abu Salamah berkata, ya ayyuhal muddatsir adalah ya surat Al-Muddatsir ini. Nah, kemudian Abu Kasir kan yang nanya kepada Abu Salamah adalah Abu Kasir. Abu Kasir berkata kembali, orang-orang mengatakan bahwa yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata orang-orang yang pertama kali turun itu bukan Al-Muddatsir tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian Abu Salamah berkata, saya dulu pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Abu Salamah pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hal itu dan aku katakan kepadanya seperti yang engkau katakan kepadaku. Maksudnya bahwa orang-orang itu berkata yang pertama turun adalah ya surat Al-Alaq bukan Al-Muddatsir. Faqala Jabir, kemudian Jabir berkata, ya, aku tidak pernah menceritakan kepadamu kecuali apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada Jabir salah satunya, kata Nabi SAW, aku pernah bertahanus ya atau berdiam diri ya, bertafakur di dalam gua Hira. Maka ketika aku sudah selesai dari berdiam diri di gua Hira itu untuk bertafakur dan berdoa, maka aku turun. Ya. Maka aku turun. Ketika aku turun, aku dipanggil dari orang yang tidak diketahui. Kemudian aku melihat ke arah kanan, aku tidak melihat sesuatu pun. Ya. Aku melihat ke arah kiri dan aku tidak melihat sesuatu pun. Kemudian aku melihat ke depanku dan aku tidak melihat apapun. Kemudian aku melihat ke belakangku, aku juga tidak melihat sesuatu pun. Nah, dan kemudian aku mengangkat kepalaku dan aku melihat ada sesuatu di atas. Ya, maksudnya yang memanggil itu adalah datangnya dari atas. Kemudian aku datang kepada Khadijah dan aku berkata kepadanya, datsiruni, ya, selimuti aku wahai Khadijah, wasabbu alayya ma'an, dan ya siramlah kepadaku air yang dingin. Nah, ya kemudian ya mereka datsiruni ya atau Khadijah kemudian menyelimuti beliau dan menyiram air dingin kepadanya. Nah, setelah itu turunlah ya ayyuhal muddatsir, ayat yang bunyinya ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabir, dan seterusnya. Ini adalah riwayat yang ditempuh oleh Abu Salamah dari jalur ini ya, jalur ini, dan ini ada di riwayat Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim juga telah meriwayatkan dari jalurnya Uqail bin Ibn Shihab dari Abu Salamah, qala beliau berkata ya, berkata, naam. Abu Salamah berkata, naam. Akhbarani Jabir ibn Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi fabaina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama'i farafa'tu basari qabla as-sama' aw qibala as-sama' fa idzal malak alladhi ja'ani bi Hira qa'idun ala kursiyyin baina as-sama'i wal ardi fajasastu minhu hatta hawaitu ilal ardi
faji'tu ila ahli faqultu zammiluni zammiluni fazammiluni. Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ila fahjur. Qala Abu Salamah warrujzu al-awthanu thumma hamiyal wahyu wa tataba'. Hadha lafzul Bukhari wa hadha siyaqu huwa al-mahfudhu wa huwa yaqtadi annahu qad nazala al-wahyu qabla hadha liqaulihi fa idzal malaku alladhi ja'ani bi Hira wa huwa Jibril hina atahu bi qaulihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Thumma innahu hasala ba'da hadza fatratun thumma nazala al-malak ba'da hadza. Naam. Ya, kemudian masih dari riwayatnya Abu Salamah, ia berkata ya bahwa Abu Salamah pernah disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Ya, beliau pernah mendengar dari Jabir bin Abdullah, ya, pernah disampaikan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Jabir ini pernah mendengar Rasulullah SAW. Ya, beliau menjelaskan, beliau membicarakan tentang zaman fatrah atau zaman tenggangnya masa turun wahyu itu. Kemudian beliau bersabda dalam hadisnya, nah, dan ketika saya berjalan, tiba-tiba saya mendengar sesuatu, mendengar suara dari langit. Kemudian aku mengangkat pandanganku ke langit. Ya, dan ternyata tiba-tiba yang ada di langit itu adalah malak atau seorang malaikat yang dulu pernah datang kepadaku di Gua Hira. Ya, di Hira'in ya. Di Gua Hira, sedang qa'idun al-kursi, sedang duduk ya. Ketika Nabi melihatnya, malaikat Jibril ini sedang duduk di atas kursi baina sama'i wal ardi, yang berada antara langit dan bumi. Nah, kemudian fajasnastu minhu hatta hawaitu ilal ard ya. Kemudian aku melakukan itu, fajasnastu minhu hatta hawaitu ilal ard ya. Sampai aku itu rasanya ingin menjatuhkan diri ke bumi ya, karena saking gemetar ya, saking takut juga ya, gemetar dan takut ya. Makanya Nabi berkata, saya ingin menjatuhkan diri ke bumi ya. Kemudian aku datang kepada keluargaku dan aku berkata, ya, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, yang ada di surat Muddatsir ini. Qum fa'anzir, ya, berdiri dan peringatkanlah. Nah, fahjur ya. Fahjur maksudnya sampai ayat yang ada di fahjur ya, ayat di ayat 5 ya, fahjur. Jadi sampai ada di surat Al-Muddatsir ayat 5. Naam. Warrujza fahjur, sampai ayat itu. Kemudian qala Abu Salamah setelah itu berkata kembali, warrujza, ar-rujz yang dimaksud di sini adalah al-awthan atau berhala ya. Ar-rujz di sini maksudnya adalah berhala. Bukan perbuatan mungkar, tapi berhala. Kemudian wahyu itu dijaga ya dari perbuatan-perbuatan itu atau dari berhala-berhala itu, watataba'a, dan setelah itu ayat atau wahyu itu turun berurutan atau saling bergantian. Nah, ya, itu kejadiannya setelah masa fatrah. Ya, kemudian ini adalah lafadznya Imam Bukhari, dan yang seperti siyak ini juga ada ya, dan ya menjelaskan bahwasanya wahyu itu memang turun
ya, atau wahyu itu sudah pernah turun sebelum ini, sebelum masa surat Al-Mudaththir ini. Karena di sana ada firman atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena di sana ada firman Allah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Ya, karena Nabi mengucapkan, ya, pernah datang. Jadi malaikat ini dulu pernah datang ketika saya berada di Gua Hira. Nah, ini menunjukkan bahwa dulu pernah didatangin malaikat ini untuk membawa wahyu juga. Ya, maksudnya adalah Jibril, ya, yang membawa wahyu ketika itu, ya, di Gua Hira adalah malaikat Jibril. Nah, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kemudian setelah itu baru maksudnya, ya, ketika Jibril datang kepada Nabi saat turun dari Gua Hira, ya, saat turun dari berdiam diri di Gua Hira, berdoa, mentafakuri, beliau turun. Nah, ketika turun, ada yang memanggil. Nah, ketika ada yang memanggil, beliau melihat ke atas dan ternyata yang memanggil adalah Jibril alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah beliau tahu bahwa yang ada di atas langit adalah Jibril, beliau katakan, ya, bahwa ada malaikat yang dulu pernah datang kepadaku di Gua Hira. Nah, yang dulu pernah datang di Gua Hira itu maksudnya ketika membawa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, ayat di surat Al-Alaq tadi. Nah, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, 1 sampai 5 itu adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Kemudian, ya, summa innahu hasala ba'da hadza fatrah, ya. Kemudian terjadilah dari setelah turunnya Iqra tadi masa jeda. Kemudian setelah jeda itu turun kembali lewat malaikat, ya, Jibril alaihissalam. Baru setelah itu turun surat Al-Mudaththir, ya. Jadi tetap yang pertama adalah, yang paling pertama turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, namun kemudian setelah itu ada masa jeda, fatrah, ya, masa jeda. Nah, setelah jeda baru Allah turunkan lagi ayat yang pertama kali setelah jeda, yaitu surat Al-Mudaththir. Nah, wallahu a'lam. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, wa wajhul jam'i anna awwala syai'in nazala ba'da fatratil wahyi hadhihi surah. Kama qala al-Imam Ahmad haddatsana Hajjaj haddatsana Lais haddatsana Uqail an Ibnu Syihab qala sami'tu Aba Salamah ibn Abdurrahman yaqulu akhbarani Jabir ibnu Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul summa fataral wahyu anni fatratan fa baina ana amshi sami'tu sautan minas sama farafa'tu basari qibala samai fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira al-an qa'idun ala kursi baina samai wal ardi fa jasaitu minhu faraqan hatta hawaitu ilal ardi faji'tu ahli faqultu lahum zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa thumma hamiya al-wahyu wa tataba akhrajahu min haditsiz zuhri bihi. Ya, nah, baik. Kemudian, ya, di paragraf ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan kembali, ya, adanya wajhul jama' atau penggabungan antara riwayat Jabir bin Abdullah dan riwayat lainnya. Ya, kalau riwayat Jabir bin Abdullah itu kan mengatakan yang paling pertama turun adalah surat Al-Mudaththir, tapi riwayat lainnya itu mengatakan bahwa yang paling pertama turun adalah surat Al-Alaq.
Nah, ya, anna awal syait, bahwa yang pertama kali turun setelah masa fatrahnya wahyu atau masa jedanya wahyu. Jadi ketika ya Allah menurunkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq, itu setelahnya itu vakum, tidak ada turun wahyu, ya tidak ada turun wahyu. Makanya ya di dalam kisah disebutkan ketika Nabi SAW itu sudah mendapatkan wahyu pertama, kemudian ya beliau itu sendiri minta diselimuti kan, ya ketika ke rumah itu beliau ketakutan, lapor. Setelah itu beliau menunggu lagi wahyu yang berikutnya, tapi nggak datang. Supaya apa? Supaya beliau bisa menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya ya memang ya saya diberikan wahyu atau diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cuma surat yang pertama aja, maksudnya seperti itu. Tapi Nabi nggak mendapatkan turun wahyu yang kedua, makanya setelah itu ya setelah masa fatrah yang cukup ya lumayan juga, tidak ada wahyu sama sekali setelah surat Al-Iqra. Setelah surat Iqra ya baru ketika setelah selesai masa fatrah itu turunlah surat Al-Muddassir. Nah, ya kemudian ya di sini disebutkan bahwasanya ya beliau membawakan riwayat, ya Imam Ahmad membawakan riwayat dari guru-guru beliau sampai kepada siapa? Ibnu Syihab, ya sampai kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa beliau berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman beliau berkata bahwa Jabir bin Abdullah pernah menyampaikan kepada Abu Salamah maksudnya ya. Nah, pernah menyampaikan kepada Abu Salamah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, "Tsumma fatarul wahyu," ya kemudian setelah wahyu pertama turun, lalu ada jeda wahyu yang cukup lumayan, ya dari Nabi SAW, fatratan dengan jeda yang fabaina ana amsi samitu sautan, ya yang lumayan. Kemudian ketika Nabi SAW berjalan, ya tiba-tiba kata Nabi, saya mendengar suara dari langit. Kemudian aku angkat kepalaku, ya aku angkat pandanganku ke langit, dan tiba-tiba ada seorang malaikat di sana yang pernah datang dulu kepadaku di Gua Hira. Nah, al-an qaidun, sekarang malaikat itu sedang duduk di atas kursi yang kursinya terletak antara langit dan bumi. Ya, kursi malaikat itu waktu Nabi SAW melihat itu berada di antara langit dan bumi. Nah, kemudian aku takut ya sampai aku menghendaki untuk menjatuhkan diri ke bumi, ingin mengakhiri lah, kalau bahasa mudahnya ingin mengakhiri atau bunuh diri. Nah, atau karena takutnya beliau ingin menjatuhkan diri ke bumi. Nah, kemudian aku datang kepada keluargaku, ya Nabi ingin menjatuhkan diri tapi nggak jadi, ya. Kemudian beliau datang kepada keluarganya dan beliau katakan kepadanya, ya selimuti aku. Nah, kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhal muddatsir, ya wahai orang-orang yang berselimut. Nah, fa'angzir, ya maka berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu fakabbir, maka bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan kepada pakaianmu maka bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah, ya warujza fahjur, dan tinggalkanlah kemungkaran. Ya, kemudian ia menjaga wahyu, ya atau kemudian wahyu menjaga dan tataba, dan setelah itu turun berurutan, tidak lama lagi. Dan riwayat ini
ya bawakan juga oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Zuhri. Nah, baik, kemudian qala Tabrani haddatsana Muhammad ibn Ali ibn Shu'aib As-Simsar haddatsana Al-Hasan ibn Bishr Al-Bajari haddatsana Al-Mu'afi ibn Imran an Ibrahim ibn Yazid an Ibrahim ibn Yazid sami'tu ibnu Abi Mulaikah yaqulu sami'tu ibnu Abbas yaqulu innal walida al-Mughirah sana'a li Quraisy ta'aman falamma aqalu minhu qala ma taquluna fi hadzal rajul qala ba'duhum sahirun wa qala ba'duhum laysa bisahir wa qala ba'duhum kahinun qala ba'duhum laysa bikahin wa qala ba'duhum syair wa qala ba'duhum laysa bisyair wa qala ba'duhum bal sihrun yu'thar fa ajma'a ra'aituhum ala annahu sihrun yu'thar. Nah, fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fa azina wa qanna'a ra'sahu wa tadaththar fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa qalu ta'ala qum fa'anzir ay shammir ala saqil azbi wa anzirin nasa wa bihadza hasala al-irsalu kama hasala bil awwali an-nubuwah. Naam. Ya, kemudian beliau melanjutkan, Imam Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya. At-Tabrani berkata, beliau membawakan riwayat sanadnya dari guru-gurunya sampai kepada siapa? Sampai kepada Ibrahim bin Yazid. Ibrahim bin Yazid. Kata beliau, saya mendengar Abu Mulaikah berkata. Abu Mulaikah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata. Kemudian Ibnu Abbas, sesungguhnya Al-Walid atau sesungguhnya Walid bin Al-Mughirah itu pernah membuat untuk orang Quraisy sebuah makanan. Maka ketika mereka memakan minhu dari makanan itu, qala mereka berkata, ma taquluna fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Maksudnya kepada siapa? Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu ucapkan tentang orang ini? Kata dia, faqala ba'dhum, sebagian berkata sahir, ini adalah tukang sihir. Faqala ba'dhum laisa bisahir. Yang lainnya juga berkata, dia bukan penyihir. Faqala ba'dhum kahin. Sebagian lainnya mengatakan bahwa dia itu adalah seorang dukun, kahin, seorang dukun. Seorang dukun. Wa qala ba'dhum laysa bikahin, sedangkan yang lainnya menentang, dia bukan dukun. Wa qala ba'dhum syair, sebagiannya mengatakan bahwa dia adalah penyair atau seseorang yang suka bernyanyi, syair atau bernyanyi. Naam. Wa qala ba'dhum laisa bisyair. Kata sebagian yang lainnya itu bahwa sebagian yang lainnya bahwa apa? Naam. Waqala ba'dhum syair, sebagiannya mengatakan bahwa dia ini adalah seorang penyair. Waqala ba'dhum laysa bisyair, sedangkan sebagian yang lainnya menolak, dia bukan penyair. Kata sebagian lainnya.
ya ketika mengomentari Nabi Muhammad SAW. Faqala ba'duhum, sebagian lainnya berkata kembali, bal sihrun yu'sar. Bahkan ini adalah sebuah sihir yang bisa ya berefek, sebuah sihir yang bisa berakibat. Nah, kemudian fa ajma'a ra'yuhum ala annahu sihrun yu'thar. Kemudian pendapat mereka itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan dari pendapat-pendapat tadi yang kemudian ya membuat kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu sihirun yu'thar, memiliki punya sihir yang berefek, ya, sihir yang bisa memberikan efek. Nah, fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hazina, maka Nabi bersedih. Wa qanna'a ra'sahu wa tadhassar. Kemudian Nabi qanna'a itu menutupi mukanya, ya. Menutupi mukanya, kemudian beliau berselimut. Nah, setelah itu Allah menurunkan ayat kepada beliau, ya ayyuhal muddatsir, wahai ya hamba atau wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Ya, qum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, ya, dan kepada Rabbmu maka bertakbirlah, sampai wali rabbika fasbir, dan bersabarlah atas Tuhanmu atau terhadap ya Tuhanmu. Ya, kemudian ya beliau berkata, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, qum fa'anzir. Ya, berbangunlah dan berilah peringatan. Maksudnya samir ansakil azmi wanzir nas, ya, maksudnya berilah peringatan, maksudnya adalah samir ansakin, ya, berilah sesuatu yang bisa membuat ansakin, ya, dari sakil azmi, ya, dari tekad yang kokoh, ya, dan berilah peringatan kepada manusia. Ya, wa bihadza hasal al-irsal, ya. Dengan ini maka terjadilah al-irsal. Al-irsal itu artinya ya utusan, kama hasala bil awwalin nubuwah, sebagaimana yang pernah terjadi pada awal-awal kenabian, kenabian. Naam. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Wa rabbaka fakabbir ay azim. Maksud dari firman Allah, dan kepada Rabbmu maka bertakbirlah. Maksudnya adalah azim, agungkanlah. Ya, dan firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir. Ya, Allah juga berfirman, dan bersihkanlah pakaianmu. Bersihkanlah pakaianmu. Qala ajlah Al-Kindi an Ikrimah. Ya, Al-Ajla Al-Kindi Al-Ikrimah pernah berkata, An Ibnu Abbasin annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya atahu rajulun, ya, bahwasanya seorang pernah mendatanginya dan bertanya kepadanya tentang ayat ini. Ya. Dan kemudian tentang bersucilah atau sucikanlah pakaianmu. Sucikanlah pakaianmu. Lalu beliau menjelaskan, maksudnya adalah sucikanlah pakaianmu adalah la talbasa an alal maksiatin wala ala ghadratin.
Ya, maksud dari sucikanlah pakaianmu adalah janganlah kamu menggunakan ya atau memakai pakaian dari hasil maksiat dan dari hasil ya kezaliman ya. Nah, kemudian semakola kemudian beliau berkata, "Amma samita qaula Ghailan ini Salamah As-Saqafi." Ya. Apakah kamu tidak pernah mendengar ucapannya Ghailan bin Salamah As-Saqafi? Nah, fa inni bihamdillahi la thawba fajirin labistu wala min hadratin ataqanna'u. Ya. Maka sesungguhnya dengan ya puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada pakaian kesombongan tidak ada pakaian fajir. Pakaian buat orang-orang yang fajir atau orang yang ya, tidak pakaian orang-orang yang fajir itu berbuat maksiat. Ya, fajir orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, labistu wala min ghadratin ataqanna. Ya. Dan aku memakai ya fajirin labistu ya, maksudnya alhamdulillah sesungguhnya aku alhamdulillah tidak memakai pakaian orang-orang yang maksiat yang aku pakai, dan juga bukan pakaian-pakaian yang dihasilkan dari cara kezaliman. Nah, ini arti dari bait syair yang ada di sini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian waqala Ibnu Jurayj an Atha an Ibnu Abbasin fil ayah wa siyabaka fatahhir qala fi kalamil Arab naqiyus siyabi wa fi riwayatin bihadzal isnad fatahhir minal dhunub wa kadza qala Ibrahim wa Syabi wa Atha wa qala Thawri an rajulin an Atha'in an Ibnu Abbasin fi hadhil ayah wa siyabaka fatahhir qala minal ismi wa kadza qala Ibrahim an-Nakh'i wa qala Mujahid wa thiyabaka fatahhir qala nafsaka laysa thiyabaka wa fi riwayatin anhu wa thiyabaka fatahhir ay amalaka fa aslih wa kadza qala Abu Razin wa qala fi riwayatin ukhra wa thiyabaka fatahhir ay lasta bikahinin wala sakhirin fa'arid amma qalu wa qala Qatadah wa thiyabaka fatahhir ay tahhirha minal ma'asi wa kanatil arab tusammi ar-rajula idza nakasa wa lam yafi bi'ahdillahi innahu ladanasus siyab wa idza waffa wa aslaha innahu lamutahharu siyab. Nah, wa qala Ikrimah wa Dhahhak la talbisha ala ma'siyatin wa qala syair at-tawil idzal mar'u lam yadnas minal lu'mi irduhu fa kullu rida'in yartaddihi jamilu. Naam. Ya, jadi tadi di sini Ibnu Katsir menjelaskan kembali ya bahwa Ibnu Jurayj ya beliau membawakan riwayat dengan sanadnya dari Atha kemudian dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ayat yang bunyinya wasiyabaka fatahhir. Kata Ibnu Abbas ya, ucapan Arab ya, dalam ucapan Arab ya maksudnya adalah naqiyus siyab, pakaian yang bersih, pakaian yang bersih. Dan dalam riwayat yang lain dengan sanad ini juga fatahhir minadz dzunub atau sucikanlah dari dosa-dosa ya, sucikanlah dari dosa-dosa. Nah, ya, tahhir minadz dzunub atau sucikanlah dari dosa-dosa. Kemudian Ibrahim, kemudian Sa'bi dan Atha juga berkata ya, dan Thawri dari seseorang dari Atha dari Ibnu Abbas tentang ayat ini
Ya, maksudnya tentang ayat yang bunyinya wasiyabaka fatahhir. Maka dia berkata, Ibnu Abbas berkata, minal ismi, maksudnya bersihkanlah dari dosa. Kemudian Ibrahim An-Nakh'i berkata, dan Mujahid juga mengatakan demikian, wasiyabaka fatahhir, maksudnya ia adalah dirimu bukan bajumu, ya. Yang dibersihkan itu dirimu bukan bajumu, kata Ibrahim An-Nakh'i dan juga Mujahid ya berkata demikian. Dan dalam riwayat yang lain darinya wasiyabaka fatahhir, ya. Maksud dari kata siyabaka fatahhir maka amalmu, maka ya perbaikilah. Siyabaka fatahhir kalau secara arti ya, secara bahasanya adalah dan bersihkanlah bajumu, tapi maksudnya ya dalam riwayat lain adalah perbaikilah amalmu, ya. Siyabaka fatahhir artinya juga perbaikilah amalmu. Nah, kala Abu Razin, ya. Begitu juga yang diucapkan oleh Abu Razin, dia berkata dalam riwayat yang lain, makna siyabaka fatahhir maksudnya adalah lasta bikahinin wala sakhirin. Maksudnya siyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu, adalah ungkapan untuk apa? Kamu itu bukan dukun, kamu itu bukan tukang sihir, maka berpalinglah dari apa yang mereka katakan. Nah, kemudian Qatadah berkata, siyabaka fatahhir maksudnya adalah sucikanlah dari maksiat. Qatadah berkata, siyabaka fatahhir maksudnya adalah sucikanlah dari maksiat. Dan orang-orang Arab dulu menamakan seseorang apabila dia nakasa, ya. Nakasa itu dia itu mengingkari, ya. Nakasa tidak menepati dan tidak menepati janji Allah, maka orang itu biasanya sebutannya sebagai lada siap. Nah, dana siap itu artinya apa, ikhwat dan akhwat? Ya, dana siap artinya pakaiannya itu berlumuran dosa. Orang yang tidak menepati janjinya kepada Allah, maka sebutannya ladan siap, ya. Orang yang hina pakaiannya itu berlumuran dosa, nah, atau berlumuran danas, ya, kesalahan. Nah, fa idza wafa wa aslaha innal mutahhirus siap, ya. Mutahharus siap. Dan apabila dia itu menepati kemudian berbuat baik dengan janjinya, maka sebutannya adalah orang yang pakaiannya suci. Kalau yang pertama, orang yang pakaiannya berlumuran dosa. Nah, kemudian Ikrimah berkata, dan Dohak juga demikian, kata beliau, janganlah kalian memakai pakaian dari kemaksiatan, ya, dari kemaksiatan. Nah, karena ini juga seorang penyair berkata dalam syairnya, ya, idzal mar'u lam yadnas minal lu'mi irduhu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Apabila seorang itu tidak pernah berbuat dosa dari lu'um. Lu'um itu dari celaan, ya, mencela kehormatan, maka setiap kainnya, penutupnya atau pakaiannya, ya, dia akan terlihat bagus, Jadi orang-orang seperti itu adalah orang yang baik, yang tidak pernah melakukan atau sengaja berbuat dosa atau keburukan. Ya, kemudian wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas wa thiyabaka fatahhir, yani la takun thiyabuka allati talbasu min maqsabin ghairu ta'ibin, wa yuqalu la talbas thiyabaka ala ma'siyatin. Wa qala Muhammad bin Sirin wa thiyabaka fatahhir ay isilha bil ma'. Wa qala Ibnu Zaid kana al-musyrikun la yatatahharun fa amarahu Allahu an yatatahhar wa an yutahhira thiyabahu. Wahadal qawlu ikhtarahu Ibnu Jarir wa qad tashmalul ayatu jami'a dzalika ma'a taharatil qalbi
fa innal araba tutliqu thiyab alaihi kama qala Imrul Qais. Nah, kemudian Aufi juga berkata dari Ibnu Abbas tentang ayat wasiyabaka fatahhir. Maksudnya kata beliau mendapatkan penjelasan dari Ibnu Abbas, maksud dari wasiyabaka fatahhir la takun thiyabaka allati talbasu min maksabin ghairu thaib ya. Janganlah kamu memakai pakaian yang dihasilkan dari usaha yang tidak baik. Kemudian dikatakan janganlah kamu memakai pakaian maksiat ya, memakai pakaian dari kemaksiatan. Juga Muhammad bin Sirin ya, beliau berkata tentang ayat wasiyabaka fatahhir. Beliau menjelaskan maksudnya adalah isilha bil ma. Cucilah pakaianmu dengan air ya, biar bersih, biar tidak ada kotoran. Kemudian Ibnu Zaid berkata, orang-orang musyrik dahulu itu tidak mau bersuci, ya tidak pernah bersuci. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersuci dan untuk menyucikan pakaiannya. Dan ucapan ini ya, itu yang dipilih oleh ucapan ini adalah ucapan yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari atau penulis kitab Tafsir At-Tabari. Kemudian ya, ayat ini juga mencakup seluruh makna-makna ya, ma'ataharatil qalb ya, bersama yang ada di dalamnya tentang penyucian hati ya. Maknanya juga mencakup ini. Jadi wasiyabaka fatahhir juga mencakup tentang makna yang ada pensucian hatinya. Nah, karena sesungguhnya orang-orang Arab itu biasa ya mengungkapkan pakaian itu ya dengan sebutan tersebut sebagaimana disampaikan oleh ya penyair yang namanya Imrul Qais, penyair yang bernama Imrul Al-Qais. Nah, Afatima mahlan ba'du hadha tadalluli wa in kunti qad azma'ti hajri fa ajmili wa in taqu qad sa'atki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabika tansuli. Nah, kata penyair yang namanya Imrul Qais, beliau berkata dalam salah satu syairnya, Afatim mahlan ba'du hadha tadalluli ya. Ya, afatim, orang-orang yang fatim ya, orang-orang yang melakukan sesuatu itu suruh suruh berjalan pelan atau suruh berpelan-pelan. Ba'du hadha tadalluli, terhadap sebagian ya kehinaan ini. Ya, dan jika kamu ya azma'ti hajri fa ajmili ya. Kamu sudah terkena ya hajri, ditinggalkan oleh siapa saja karena keburukanmu, maka fa ajmili, maka perbaikilah. Fa'inta qad sa'atki minni khaliqatun fasulli, dan apabila ya telah berbuat buruk ya atau telah memperburuk kamu ya tentang khaliqatun fasulli ya, tentang tentang khaliqah, ciptaan Allah atau bentuk Allah ya, ciptaan Allah yang berbentuk jiwa atau manusia, fasulli, maka tanyakanlah siyabi min siyabika tansulia, karena pakaianku dan pakaianmu itu tansuli ya. Tansuli itu adalah nasal dari orang-orang sebelumnya, adalah merupakan bentuk ya keturunan dari orang-orang sebelumnya. Nah, kemudian di dalam penjelasan berikutnya Imam Ibnu Katsir berkata, wa qala Sa'id bin Jubair wa thiyabaka fatahhir wa qalbaka wa niyyataka fatahhir, wa qala Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wal Hasan al-Basri wa
ya wa khalquka fahassin. Wa qalu ta'ala warujza fahjur. Qala Ali ibnu Abi Talhah an ibni Abbasin warujza wa huwal asnam fahjur. Naam. Wa kadza qala Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah wa Zuhri wa Ibnu Zaid innahal awsan. Wa qala Ibrahim wa Dhahhak wa rujza fahjur ay utrukil ma'siyah wa ala kulli taqdirin fala yalzamu talabbusuhu bi syai'in min dzalika ka qouli ta'ala ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabilal mufsidin. Nah, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan kembali ya riwayat Sa'id bin Jubair, beliau berkata, maksud dari firman Allah siyabaka fatahir adalah ya hati dan niatmu maka sucikanlah, kata beliau. Kemudian Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi dan Hasan Al-Basri juga berkata tentang siyabaka fatahir, kata mereka wa khalquka fahasin, maka ya dengan ciptaanmu ya atau berdasarkan ciptaanmu maka perbagusilah akhlak dan tampilannya, akhlak dan tampilannya. Nah, wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala warujza fahjur, maka tinggalkanlah kemungkaran-kemungkaran. Ali bin Abi Talha berkata dari Ibnu Abbas ya bahwa Ibnu Abbas menjelaskan warujza fahjur, ar-rujz, makna kata rujza ya adalah asnam atau berhala-berhala, maka tinggalkanlah. Dan begitu juga dikatakan oleh Mujahid dan Ikrimah dan Qatadah dan Zuhri dan Ibnu Zaid ya bahwa ar-rujz itu maknanya al-awthan atau berhala-berhala. Kemudian Ibrahim dan Dhahhak berkata ar-rujz fajur ya, dan tinggalkanlah kemungkaran ya, kalau diartikan kemungkaran maksudnya utrukil maksiyah ya, tinggalkanlah kemaksiatan. Dan ya atas tafsiran-tafsiran yang tadi disebutkan ya ala kulli takdirin fala yalzamu talabbusu bi syai'in min dzalika ka qouli ta'ala. Dan terhadap tafsiran-tafsiran yang tadi disebutkan, maka ini tidak mengharuskan Nabi itu melakukan hal itu atau melakukan keburukan itu. Ya, Nabi nggak menyembah berhala, kemudian Allah singgung ya nabinya dengan kata-kata wasiyabaka fatahir warujza fahjur. Tidak. Ya, Allah mengatakan itu bukan berarti nabinya telah melakukan misalnya kemusyrikan, bukan. Karena ini seperti firman Allah di ayat yang lain. Ya ayyuhan nabi ittaqillah, ya wahai nabi bertakwalah kepada Allah ya. Maksudnya ketika nabi itu dinasihatkan atau diajak bicara oleh Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maksudnya bukan berarti nabi itu sedang tidak bertakwa, bukan. Tapi ini hanya sebagai pengingat saja. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu wahai Muhammad mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, tapi Nabi tidak sama sekali pernah mengikuti orang kafir dan orang munafik, tidak. Nah, maka tidak semua yang Allah katakan atau yang Allah ajakkan bicara kepada nabinya itu telah dilakukan oleh Nabi, tidak. Nah, ini hanya sebagai nasihat. Dan sebagaimana ya perkataan Musa kepada saudaranya Harun, katanya apa? Ukhlufni fi qaumi, ya. Kamu ya beradalah di tengah-tengah kaumku, wa aslih, dan berbuat baiklah, perbaikilah, wala tattabi sabilal mufsidin, dan janganlah kamu mengikuti jalannya orang-orang berbuat kerusakan. Nah, ayat ini itu tidak menjelaskan bahwa saudaranya Nabi Musa itu telah ikut ya jalannya orang-orang berbuat kerusakan, bukan begitu, tapi ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Musa melarang saudaranya mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kemudian ya di penjelasan berikutnya
Ibnu Katsir berkata, qala ta'ala wala tamnun tastaksir. Qala Ibnu Abbas, la tu'ti al-atiyata taltamis aktsaran minha. Faqad qala Ikrimah wa Mujahid wa Atha wa Tawus wa Abu al-Aqwas wa Ibrahim wa An-Nakh'i wa Dhahaq wa Qatadah wa Suddi wa ghairhum. Ruwiya an Ibnu Mas'udin annahu qara'a wa la tamnun an taktasira. Wa qala al-Hasan al-Basri la tamnun bi amalika ala rabbika tastaksiruhu. Wa kadza qala Rabi ibnu Anas wa ikhtarahu Ibnu Jarir wa qala Khusayf an Mujahid fi qouli ta'ala wa la tamnun tastakthir qala la tad'uf an tastakthir minal khair qala tamnun fi kalamil arab tad'uf qala Ibnu Zaid la tamnun bin nubuwah 'ala nasi tastakthiruhum biha ta'khudhu 'alaihi 'iwadan minad dunya fa hadhihi arba'atul aqwal wal adhhar al-qaul al-awwal wallahu a'lam. Ya, kemudian Ibnu Katsir berkata menjelaskan tentang ayat wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan niatan agar mendapatkan yang lebih baik. Nah, Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, janganlah kamu tu'ti, memberi, ya, sebuah pemberian, ya kamu mengharapkan agar diberi yang lebih banyak dari itu. Ya, kita memberi satu, ingin diberi olehnya dua, ya. Kita memberi dua, ingin diberi olehnya 3 atau 4. Dan itu adalah maksud dari ayat ini. Nah, kemudian Ikrimah, Mujahid, Atha dan Tawus, kemudian Abul Aqwas, Ibrahim, An-Nakh'i, Ad-Dhahaq, Qatadah, Suddi juga yang lainnya berkata demikian. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau pernah membaca la tamnun an tastaksira. Ya, Ibnu Mas'ud salah satu sahabat Nabi pernah membaca ayat ini dengan riwayat lain, yaitu wala tamnun an tastaksira. Ada annya di sini ya. Nah, ini salah satu bentuk riwayat lain. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, la tamnun bi amalika, janganlah kamu memberi dengan amalanmu terhadap Tuhanmu tastaksiruhu, dengan harapan ingin mendapatkan yang lebih banyak dari Tuhanmu itu. Dan seperti itu juga yang dikatakan oleh Rabi bin Anas, dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, oleh salah satu ahli tafsir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Naam. Kemudian Khusayf dari Mujahid dalam firman Allah wala tamnun tastaksir, beliau berkata la tad'uf an tastaksira minal khair, janganlah kamu menjadi lemah untuk banyak memberi kebaikan. Janganlah kamu menjadi lemah untuk banyak memberi kebaikan. Nah, kata beliau, tamnun fi kalamil Arab tad'uf. Kata tamnun dalam ucapan orang-orang Arab adalah berarti tad'uf atau lemah. Ya. Kemudian Ibnu Zaid berkata la tamnun bin nubuwah, janganlah kamu lemah dengan kenabian ala nas, atau bisa juga diartikan janganlah kamu memberi dari kenabian ini kepada manusia tastaghfiruhum, agar kamu mendapatkan yang lebih banyak, biha antakhud alaihi, dan kamu mendapatkan atasnya iwadon, imbalan dari dunia. Dan 4 pendapat ini adalah salah satu tafsiran dari firman Allah tadi. Adapun yang lebih sahih adalah makna yang pertama, yaitu makna la tamnun itu diartikan janganlah kamu memberi. Nah, wallahu taala a'lam. Kita cukupkan terlebih dahulu ikhwah dan akhwat sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di paragraf yang ada di bawahnya insyaallah. Naam. Sallallahu ala Muhammad. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.